Oke, selamat datang kembali di channel komitmennya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara seseorang untuk melakukan proses OSIN ya dengan menggunakan tools Spiderfoot ya teman-teman ya. Oke. Nah, eee, jadi introduction dulu ya dari saya mengenai apa itu OSIN. Nah, jadi OSIN itu kepanjangannya adalah Open Source and Intelligence ya, ataupun jika didefinisikan OSIN itu merupakan sebuah proses di mana kita ataupun seseorang itu melakukan pengumpulan informasi maupun investigasi ya. Nah, terhadap target kita, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, informasi itu bisa kita dapatkan melalui IP, terus domain, ada subnet juga, bahkan mungkin email dan juga nama lengkap kita, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan menganalisis em, apa di dalam suatu IP ya, IP malicious kayak gitu dengan menggunakan analisanya ini menggunakan tool Spiderfoot gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi di sini nanti juga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk instalasi dan juga penggunaannya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke browser dulu. Nah, ini saya demokan ataupun saya praktikkan di dalam operating system Linux ya, terkhususnya di dalam distro Kali Linux seperti itu. Nah, namun Spiderfoot ini sebenarnya dia bisa running di dalam Windows, terus juga ada Linux, terus juga ada macOS juga bisa teman-teman, gitu ya. Spiderfoot ini, nah ini ya teman-teman ya. Kita buka open link in new tab. Nah ini kalau Spiderfoot-nya ini kita bisa download di GitHub ya teman-teman ya. Nah kalau di Kali Linux sih dia udah otomatis diinstal sih teman-teman sih. Jadi karena memang Kali Linux itu memang apa namanya salah satu distro Linux yang memang fokusnya untuk melakukan ethical hacking ataupun penetration testing. Jadi memang tools ini tuh udah diinstal di dalam Kali Linux ini. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi untuk menginstal. Cuman kalau memang ada teman-teman yang mungkin pakai distro-distro Linux yang lain maupun menggunakan operating system yang lain, nah teman-teman bisa deh untuk menginstal ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada ini ya. Nah, Spiderfoot is an open source intelligent or OSINT automation tool ya untuk automation ya. It integrate with just about every data source available and utility a range of method for data analysis, making the data easy to navigate ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya singgung sebelumnya bahwasannya memang Spiderfoot ini merupakan salah satu tools OSINT ya teman-teman ya yang digunakan untuk ya setiap data itu ya tersedia gitu kan ataupun dan juga utility-nya gitu. Nah, kita bisa melakukan analisis terhadap data kayak gitu ya teman-teman ya. Nih, Spiderfoot as an embed web server for providing a clean and intuitive web-based interface but can also be used completely via the command line. It's written in Python 3 and MIT license ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini di GitHub ini dia nulisnya pakai Python gitu ya. Jadi nanti kalau kita pengen ngejalanin si Spiderfoot-nya ini juga pakai Python gitu.
Nah, terus bisa dijalanin via command line ya, teman-teman ya. Terus em, ya walaupun memang ini nanti jalannya di command line untuk ngetikin perintahnya ataupun untuk ngejalaninya, cuman kalau Spiderfoot ini nanti dia bakal punya eh, web, teman-teman. Jadi nanti dia akan running di dalam eh, suatu web kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak gini kurang lebih tampilannya. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja untuk mempraktekkan. Nah, ini di dalam instalasinya ini ada teman-teman ya, udah ada. Nah, ini bisa untuk analisisnya ini aja apa ini ya, teman-teman ya, sudah ya seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi dong. IP address, terus ada domain, ada hostname, ada network, terus ada email, phone number, bahkan username ataupun apa person name ya, ataupun nama kita gitu, teman-teman. Nah, ini pakai komen wget ya, ataupun get kan untuk ngedapetin ya. Jadi ngedapetin si file ini dari si URL ini, teman-teman kayak gitu. Nah, ini salah satunya juga pakai git ya, git clone bla 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 gitu. Nah, ini untuk proses dari instalasinya, teman-teman. Nah, ini kan ntar bla 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 ini kan untuk ngekstraknya ya. Nah, ini cd masuk ke directory Spiderfoot-nya, terus ini diinstal. Nah, ini teman-teman bisa diikutin ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau pengen mempelajari hal yang sama, teman-teman bisa untuk mengakses di dalam github.com/semicolf ya, teman-teman ya, /spiderfoot gitu, teman-teman. Nah, berhubung saya di sini udah diinstal, jadi nggak perlu lagi gitu, teman-teman. Nggak perlu untuk menginstal. Ini kita gedein dulu biar kelihatan ya. Kita masuk ke sudo dulu. Oke, kayak gini. Nah, kita cek dulu IP kita. Nah, kenapa ngecek IP kita? Ya karena nantinya itu IP kita tuh bakal ini, teman-teman. Ini kan ada Python bla 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 ya, ini untuk eh, s- apa? Untuk ngejalaninnya. Nah, ini manggilnya itu pakai IP kita, teman-teman. Nah, terus dia runningnya di port 5001 kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita masuk ke cd slash usr, terus juga ada apa ya, hmm, ntar kalau di dalam Linux itu dia direktorinya, coba kita cari dulu. Kalau lupa direktorinya, teman-teman, di usr. Oke. Nah, kita udah nemu ya. Hmm, Spiderfoot. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kita kan udah ada di Spiderfoot-nya ya. Terus kita ls. Nah, ini ada sf.py. Nah, ini untuk kita ngejalaninnya, teman-teman. Nah, ini ya. Gitu, teman-teman. Sebenarnya kenapa saya buka dulu tuh ya karena memang ini sih, apa ya, untuk memastikan gitu loh, teman-teman. Sebenarnya kalaupun mau ngejalanin ya tinggal dipanggil aja Python 3 terus sf.py ini ya. Kayak gitu, teman-teman. Terus ada min l. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak tahu opsi penggunaannya, teman-teman bisa gini dulu, teman-teman, Spiderfoot terus minh ya, ataupun help. Nah, ini sebenarnya di dalamnya itu berisi manual ataupun panduan yang bisa kita baca. Sebenarnya opsi apa saja yang memang bisa kita gunakan, kayak gitu ya, teman-teman ya. Contoh ini ada target for the scan ya, untuk kita scanningnya, targetnya ini di IP apa ataupun di domain apa. Nah, ini main L, ini untuk IP sama port. Nah, ini apa? Ini kan listen on ya. Jadi nanti untuk ngejalaninnya itu pakai ini opsi main L kayak gitu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya di dalam manual ataupun di dalam panduannya ini udah ada dan teman-teman bisa untuk membacanya sendiri, teman-teman. Gitu ya.
Oke, lanjut. Python, terus ada sf.py. Nah, ini main L, ini IP kita. Oh, bentar. Malah ketutup tadi ya. Oh, IP saya paling hmm, 132 deh. Dia runningnya dikasih port 5001. Kayak gini enter. Kita tunggu deh. Ya, dia nanti jalan ya. Set. Gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini starting web server, bla bla bla, ini ya. Ya seperti apa yang sudah saya bilang tadi. Jadi nanti jalannya itu dia di web ya. Nah, use Spiderfoot by starting your web browser of choice and browse to HTTP bla bla bla. Ini kayak gini. Nah, ini ya teman-teman ya, dia udah jalan gitu. Set. Enable to connect. Why? Hold on. Kita cek IP kita dulu teman-teman. Oh, 131. Kocak emang. Salah, 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 salah. Salah, guys. Nggak bisa. Pakai IP kita dulu. Nah, kalau kayak gini udah bisa dia. Ini kita open link ya. Salah IP ya, guys. Pakai IP kita. Nah, ini teman-teman ngeceknya pakai if config ya, terus pakai IP-nya teman-teman. Terus portnya pakai 5001 gitu. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman. Nah, ini sebelum saya ngebuat video tadi, saya udah ngebuat ini ya teman-teman ya untuk em, apa mempelajarinya dulu gitu. Karena kan ya kalau pengen nge-share video juga tentunya dipelajarin dulu gitu. Masa iya nge-share-nya ilmu-ilmu salah gitu kan? Ya, nggak mungkin ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau new scan gini aja. Nah, ini scan name ini teman-teman bebas mau namain apa ya, misalkan IP abuse, apa IP malicious gini ya. IP malicious one kayak gini kali ya namanya. Ini. Nah, ini scan target. Ini IP dari si yang ingin teman-teman apa namanya? Analisis gitu teman-teman ataupun yang ingin teman-teman lakukan investigasi karena kan kalau di sini tadi ada beberapa target yang memang bisa dianalisis ya termasuk IP terus domain bla 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 and many other tadi ya teman-teman ya ini ya. Ada IP address, domain, hostname, email address. Nah, itu teman-teman isiin di situ gitu. Ya, teman-teman ya. Sebentar. Ya, ini tadi kita balik ke sini. Ini kita agak gedein aja kali ya biar kelihatan. Em, nah, saya di sini punya ini biarin aja saya expose ya ini IP-nya ya. Ini IP malicious gitu. Ini ada 45 148 10 174 terus ada 185 191 bla 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 gitu ya. Nah, saya pengen analisis yang ini aja deh. Kita coba targetin ke sini. Nah, kenapa saya punya IP malicious ya teman-teman ya? Jangan nuduh saya, wah, jangan-jangan ini abangnya yang punya IP-nya kagak ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu IP malicious yang memang mengganggu aset ya teman-teman ya. Dia melakukan spamming ya ataupun kegiatan spam sama ini teman-teman. Apa sih punya malware juga ya gitu. Gitu. Terus kalau mungkin suatu saat teman-teman ya bisa jadi blue team ya teman-teman pastinya nanti akan selalu bersinggungan dengan IP-IP seperti ini ya teman-teman ya. Terus juga teman-teman ngawasin IP dari asetnya teman-teman ataupun dari sebuah perusahaannya teman-teman ya di mana tempat kalian nanti bekerja kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini kita bisa ini teman-teman. Bentar.
Kita gedein lagi. Ini ada beberapa pilihan yang available ya. Ini kan by use case. Nah, ini kalau all get anything and everything about the target of Spiderfoot modul. Nah, ini total di dalam Spiderfoot modul itu kurang lebih ada 200 modul gitu ya. Nah, jadi ini secara keseluruhan berarti ada 200 modul. Will be enable. Ini jadi membuat proses scanning itu menjadi slow ya. But every possible piece of information about the target will be obtained and analyzed. Jadi walaupun memang slow, cuman dia sifatnya di sini tuh komprehensif ataupun secara deep ya, ataupun mendalam kayak gitu teman-teman. Nah kalau footprint, understand what information this target exposed to the internet. Nah jadi ini untuk mengetahui bagaimana si informasi dari target itu terekspos ya di dalam internet kayak gitu. Nah, ini gain an understanding about the target network parameter gitu. Associate identity and other information that is bla 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 gitu ya. Nah, ini bisa investigate juga based for when you suspect the target to be malicious but need more information gitu. Jadi ini cuman apa untuk melakukan investigasi aja gitu dan memang use case-nya ini jika memang secara ini sih teman-teman secara singkat aja untuk kita menggali sebuah informasi terhadap target itu tadi di dalam suatu IP ya teman-teman ya. Nah, kalau pasif when you don't want the target to even suspect they are being investigated. Nah, ini ada bacanya as much information will be gathered without touch the target or their affiliates kayak gitu teman-teman. Jadi ini nanti nggak akan include include ya. Affiliate ini kan maksudnya kalau diartiin kan sebagai mitra kerjasama ya. Cuman kalau analisanya di sini analoginya itu bisa berdasarkan IP di dalam satu segmen yang sama kayak gitu teman-teman. Kan biasanya kalau di dalam IP itu di dalam satu segmen yang sama kan ada apa namanya ada banyak IP-nya. Nah, biasanya dari beberapa IP ini dia biasanya IP-nya ini abuse teman-teman ataupun ya yang memang ngelakuin tindak hal yang negatif gitu dari beberapa IP di dalam satu segmen ataupun network yang sama kayak gitu teman-teman. Jadi nanti dia bakal nggak include cuman satu doang specify dengan si target kita kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan udah kita klik aja yang all. Nah, di dalam sini by require data ini kita bisa checklist nih apa-apa aja. Nah, ini modulnya ya, teman-teman. Ini modulnya gitu. Ini ada banyak banget modul kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa checklist aja yang memang teman-teman yang mungkin dibutuhin aja gitu. Cuman kalau saya secara all aja sih teman-teman biar dia itu melakukan analyze secara komprehensif ataupun secara deep ya teman-teman ya. Kalau by the module kayak gini teman-teman. Tampilannya nih teman-teman bisa baca ada abstract API, abuse IPDB kayak gitu ya. Add block check, add guard kayak gitu bla bla bla. Ini ada banyak banget juga. Nah, ini teman-teman juga bisa ngeklik nih yang memang dibutuhin aja. Cuman saya semuanya aja sih gitu. Biar sekaligus kita analisis ya teman-teman ya informasi maaf. Jadi informasi apa aja yang mungkin bisa kita gali kayak gitu. Nah, tool and map, identify what operating system might be used. Nah, ini Nuclei ya. Nuclei kan salah satu tools untuk vulnerability scanning. Fast and customizable vulnerability scanner kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk mempelajarinya sendiri, baca-baca teman-teman. Yang penting itu membaca. Karena kalau kita nggak belajar secara fundamental, taunya how to aja ya ya salah ya teman-teman ya. Kita harus tahu juga secara fundamentalnya kayak gimana. Nah, ini kalau udah kita pilih yang tadi semua requirementnya, kita tinggal jalanin aja deh. Run scan now kayak gitu untuk langsung ngejalanin nyekennya ini ya sesuai dengan IP target gitu. Nah, dia di sini ini IP malicious one gitu sesuai dengan yang kita ngasih nama tadi nih.
Nah, dia statusnya di sini ada studying kayak gitu. Lagi ngemulai ya. Nanti kalau memang dia udah statusnya finish, nanti resultnya itu ataupun hasilnya kita bisa tahu di sini. Nah, sebenarnya di dalam tools OSIN maupun yang digunakan untuk melakukan investigate ini ataupun proses intelligence ya, itu toolsnya ada banyak sih teman-teman. Ini cuman salah satunya aja Spiderfoot. Kalau contoh yang lain tuh ada Maltego gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan coba buat nge-share untuk penggunaan ataupun tools yang lain ya teman-teman ya. Jadi sekaligus saya mengingatkan juga untuk teman-teman yang mungkin baru kali pertama mengakses video saya, jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik ya seputaran information and technology di dalam channel komitmen ya teman-teman ya. Itu. Nah, ini statusnya finish not yet gitu. Jadi belum ya. Nah, nanti bakal muncul resultnya. Mungkin sembari nunggu resultnya ya, akan dijeda dulu kali ya teman-teman ya. Soalnya kan kita tadi milihnya ini ya, apa yang secara all. Jadi dia melakukan scanning itu memang ya slow teman-teman. Cuman ya hasilnya itu bakalan secara komprehensif ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja, kita jeda aja dulu kali ya teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini statusnya udah finish ya teman-teman ya. Dan di sini em, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada summary, ada correlation, terus ada browse, ada graph ya, ataupun graphic, terus juga ada scan setting yang kemudian ada log teman-teman. Oke, nah kita analisis dulu di bagian summary ya. Nah, di bagian summary kita mendapatkan grafik ya, grafik table kayak gini. Nah, di sini kurang lebih ada dua yang menunjukkan bahwa di sini high ya ataupun tinggi untuk statusnya. Nah, ada total elemen itu ada 280, ini juga sama kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa di dalam correlation ini ada yang high satu ya untuk statusnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk presentasenya ya. Nah, di sini teman-teman bisa membaca bahwa di bawahnya ini ada BGPS membership, ada blacklist IP address. Nah, ini total ada 5 kayak gitu. Nah, ini ada blacklist IP on same subnet. Jadi di dalam subnet yang sama, di dalam IP di dalam subnet yang sama itu dia terblok sebanyak 280. Nah, caranya untuk menganalisa seperti itu ya teman-teman ya. Yang kemudian ada di bagian correlation. Kalau di bagian correlation ini kita menemui ada dua. Nah, ini yang pertama risknya. Risk itu resiko teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu maksudnya mengenai risk. Jadi kalau di dalam keamanan cyber ataupun di dalam cyber security itu ada tiga kategori. Nah, yang pertama itu vulnerability. Nah, yang kedua ada threat. Yang ketiga ada risk. Nah, jadi risk ini didapatkan dari ini teman-teman dari risk yang kemudian ada si vulnerability. Jadi potongan antara vulnerability dan juga threat itu ataupun dari ancaman, nah dia menjadi sebuah resiko kayak gitu ataupun menjadi resiko teman-teman. Jadi resiko yang dimaksud itu seperti itu teman-teman. Jadi dia irisan maupun gabungan antara si ancaman ini ataupun threat dengan apa namanya vulnerability ataupun kerentanan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini ada entity consider malicious by multiple source. Nah, jadi di dalam multiple source ataupun beberapa tujuan dari IP ini ya teman-teman ya. Nah, IP source tuh ya IP ini teman-teman. Kalau yang destination itu yang mengarah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan saya bilang nih source IP. Jadi ini asal. Nah, kalau destination itu tujuannya kayak gitu. Jadi kurang lebih itu kayak gimana ya? Coba ya kita pen. Em, nah, jadi kalau source itu seperti ini teman-teman. Ini ada dua. Nah, kayak gini lah ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan apa SRC ataupun source ya, kayak gini. Nah, ini yang destination ataupun dari tujuannya ya, mau kemana. Nah, ini destination ya, kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini source, ya source-nya itu ya dari mana? Ya dari ini. Terus mengarah ke IP asetnya gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Ini analoginya sebagai IP aset kita, terus ini IP yang mengandung ataupun konten malware kayak gitu ya teman-teman ya. Set kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan source dan juga destination kayak gitu teman-teman. Tergantung dengan arahnya sih sebenarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, jadi dia di sini ada malicious ataupun malware ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita buka. Nah, ini ada bot code ya. Nah, kalau bot code itu sebenarnya apa namanya? Bot code itu kurang lebih adalah hmm, apa ya? IP yang mengandung em, apa namanya? Sebentar, kita browsing aja deh. Jadi bot code itu intinya gampangnya itu IP yang sudah dilaporin teman-teman. Jadi dari IP ini kan mengindisikan malicious. Nah, jadi si IP malicious ini udah dilaporin terus dia tersortir di dalam sini bot code ini. Nah, bot code IP is. Nah, di sini ya botscode.com, bot database help you prevent bot from registering. Hmm, nah, intinya tuh kita bisa mengetahui bahwasannya IP itu malicious ataupun IP jahat ataupun kriminal yang melakukan tindak kriminal ataupun kejahatan ya kita bisa ngeceknya itu di dalam bot code kayak gitu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa nyari di sini juga kayak gitu ya. Jadi yang mengindisikan si malicious ya dia tersortir ke sana gitu loh maksudnya. Jadi biar gampang kita yang mengklasifikasikannya. Nah, tujuannya tuh sebenarnya cuman kayak gitu teman-teman. Itu sih. Ya ini ya. Ada malicious host kayak gini. Nah, dia ada source modulnya. Ini menggunakan source modul ya kan tadi saya bilang di awal bahwa modulnya itu ada banyak banget, kurang lebih ada 200. Nah, di sini untuk mengidentifikasinya di sini ada beberapa modul yang bisa kita analisis kayak gitu ya teman-teman ya, ataupun yang memang bisa kita gunakan kayak gitu. Di dalam Spiderfoot ini banyak source yang memang bisa kita gunakan teman-teman di dalamnya gitu. Termasuk ada change course ya teman-teman juga bisa melakukan analisis ya ataupun buat code kayak gitu. Nah, gitu. Ada green show juga kita buka ya kalau pakai green show itu gimana. Jadi seperti yang saya bilang bahwasannya ya sangat komprehensif gitu checking the IP address bla bla bla. This IP address is on our list. See the list of attack for this IP. Kita bisa ngeceknya juga ya. Coba kita klik. Nah, nah, dia di dalam IP ini itu bisa melakukan apa namanya penyerangan ya. Ya namanya juga IP kriminal ataupun malicious ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada dia mentargetkan ke planethoster.net gitu, ada target web. Nah, ini our attack server. Nah, ini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman baca sendiri dan analisis. Kayak gitu teman-teman. Ada banyak source yang diintegrasikan di dalam Spiderfoot ini ya. Karena memang di dalam Spiderfoot ini toolsnya automation ya teman-teman ya. Dan juga terintegrasi dengan apa namanya tools intelligence yang lain. Jadi kita bisa melakukan penyelidikan secara mendalam ataupun menggali informasi sebanyak-banyaknya teman-teman terhadap IP yang ingin kita analisis ya teman-teman ya. Ataupun IP yang memang dirasa IP itu merupakan IP yang malicious kayak gitu teman-teman. Nah, ini risknya ini high ya, teman-teman. Ada 11 di sini. Kalau browse affiliate email address. Nah, ini apa? Kita buka ya, teman-teman ya. Set.
abuse.os.com, Amaratu Teknologi. Nah, ini tuh kayaknya sih ini kalau Amaratu Teknologi ini dari ISP yang digunain ya teman-teman ya. Itu kodos.net. Nah, ini dari apa? Kalau dibaca di sini owner address, island is, terus juga ada Westland, Hongkong. Nah, ini teman-teman bisa tulis. Hmm, gitu sih teman-teman sih. Amaratu. Ini kayaknya Amaratu teknologinya itu ini deh teman-teman deh. Dari ISP yang dia gunain gitu. Amaratu teknologi ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman analisanya ya. Amaratu teknologi itu ISP yang dia gunain. Terus dia di sini juga kalau di Abius IPDB coba deh kita bandingin. Kalau di Abius IPDB kalau yang di sini kan dia cuma nampilin ISP yang digunain apa, terus usage type-nya tuh apa, data center ya, web hosting. Nah, ini domain name bla bla bla, cuman kayak gini doang gitu. Sama yang udah nge-report si IP malicious ini teman-teman. Cuman kalau di dalam apa Spiderfoot ini dia yang di apa pengumpulan information ataupun di dalam proses information gatheringnya dia deep ya ataupun mendalam ya. Nah, ini ada email kontaknya juga gitu ya. abusekodos.com. Jadi kita bisa nge-report juga ya bahwasannya si IP ini tuh dia melakukan tindak kriminal kayak gitu. Supaya nanti dia dari si ISP ini ada action untuk melakukan block ya teman-teman ya supaya nggak dipakai lagi si IP ini gitu. Nah, ya tools ini tentunya di dalam Spiderfoot ini berhubung tools OSINT ya ini sangat bermanfaat sekali yang tentunya digunakan untuk kegiatan ofensif maupun di dalam defensif ya teman-teman ya. Ataupun mungkin suatu saat teman-teman menjadi seorang threat hunter ataupun sebagai blue team ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan menganalisis kayak gitu ya teman-teman ya. Apakah IP yang mengarah ke aset kita itu memang benar-benar IP malicious ataupun bukan gitu teman-teman. Nah, ini bagian grafik ini kayak ini ya teman-teman ya. Kayak jaring laba-laba di sini kalau teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini IP si ininya ya. IP dari si maliciousnya. Nah, United States, NOC. Nah, ini yang NOC Kodos 185.191. Nah, dia lokasinya Hong Kong. Scan setting. Nah, ini yang kita kasih namanya tadi, IP malicious one, terus targetnya yang kita scan ataupun si IP maliciousnya ya. Ini statusnya finish. Kayak gitu, teman-teman. Teman-teman juga bisa menganalisis hal yang sama ya, teman-teman ya. Di sini. Nah, ini modulnya gitu. Abuse IPDB ini ada Abuse IPDB bla 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 ini ada teman-teman bisa baca sendiri. Nah, gitu teman-teman. Dan juga untuk hasil analisisnya di sini teman-teman, ini eh, bisa kita download teman-teman, ataupun kita bisa membuat sebuah report ya. Nah, ini blocklist subnet. Nah, ini ya, bla bla bla. Teman-teman bisa baca banyak banget di sini lognya yang udah kita bisa berhasil dapatkan berdasarkan proses scanning yang telah dilakukan ya. Nah, ini kita bisa download log scan-nya di sini. Nah, ini CSV ya. Bisa nggak ya buka ya Linux saya ya? Tetapnya ya based on kayak gini teman-teman. Nah, cuman kalau di running di dalam apa pakai Microsoft ya dia bisa ini sih, bisa kebaca jelas ya. Ini kan karena memang di dalam Linux kan belum diinstal ya buat ngebacanya kayak gitu. Nah, jadi ya tampilannya kurang lebih cuman kayak gini teman-teman. Ya, tapi intinya bisa di-download ke teman-teman yang mungkin dari informasi ini kita
perlukan. Mungkin kita dimintain lognya ya kayak gimana, terus kita suruh ngirimin, jadi kita bisa download dulu di sini kayak gitu. Untuk hasil analisanya ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini ada banyak banget country name-nya, IP address, malicious, malicious IP address. Nah, 212. Dia ngelakuin brute force juga, terus ada Trojan, terus ada ngelakuin spam gitu ya teman-teman ya. Banyak banget informasi yang, nah dia punya, yang diinstal itu dia punya SSH ya. Nah ini teknologi yang digunakan OpenSSH, terus versinya 8.2. Ini operating systemnya dia pakai Ubuntu ya. Nah kenapa dia nampilin result yang kayak gini ya, karena memang seperti yang sudah saya bilang tadi bahwasannya Spiderfoot ini dia untuk proses scanningnya dia menggunakan Nmap, yang kemudian dia juga menggunakan teknologi Nuclei ya untuk nyeken vulnerability yang ada di dalamnya kayak gitu ya teman-teman ya, seperti yang awal banget tadi saya sudah ngejelasin kayak gitu ya teman-teman ya, di bagian by require data ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, kayak gitu udah banyak banget. Nah gitu sih teman-teman sih. Nah mungkin kayak gitu aja teman-teman. Apa namanya, bagaimana cara kita untuk melakukan teknik OSIN dengan menggunakan tools Spiderfoot ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen ya, agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay.